Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JSPD. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Elicit nih, chapter 291. Wah, lagi seru-serunya nih ya. Bisa-bisanya langsung kayak muncul lagi musuh. Berarti benar nih yang gue review sebelumnya ya, video-video sebelumnya tuh bakalan ada musuh lagi nih ya, yang langsung aja pengen Kaiden atau Jiwa itu kayak tewas atau dibunuh lah ibaratnya. Nah, tapi musuh kali ini ternyata bakalan mengungkapkan mungkin sisi atau sedikit masa lalunya Kaiden, karena ini lebih berkaitan sama Kaiden ya, dan bukan anggota frame nih. Nah, kalau kalian lihat di chapter sebelumnya, emang kita melihat munculnya salah satu musuh Kaiden lagi di akhir chapter, yang ternyata seharusnya Pluton kan ada di rumah tuh ya, dicariin tuh sama Jiwa dan teman-temannya. Sebenarnya dia untuk mengangkat panggilan dari salah satu ajudan ya, ajudannya dari si bos yang menyuruh si Pluton ini buat ngebunuh Kaiden. Di sini sepertinya musuhnya Kaiden yang kali ini nih bakalan lebih ke masa lalunya Kaiden sendiri, seperti yang sebelumnya gue bilang. Karena kenapa? Ya karena ini bukan awaken 10 peringkat di dunia, bukan salah satu itu guys. Ya, tapi gue nggak tahu atasannya ini salah satu 10 peringkat di dunia atau bukan ya. Tapi kalau kita lihat, ini bukan musuh yang sebelum-sebelumnya yang udah dihadapin sama Kaiden. Di sini si Pluton tuh bertemu sama pengawalnya lah ya, salah satu pengawal yang laki-laki yang menyampaikan pesan dari atasannya untuk gimana cepat-cepat ngebunuh si Kaiden saat ini. Nah, karena Kaiden saat ini lagi lemah dan emang waktu yang tepat lah untuk dia buat memanfaatkan peluang tersebut. Tapi di sini pun musuhnya pun atau yang ajudan atau penasehat yang bicara ini pun nggak mengetahui bahwa ternyata si Pluton ini udah kayak punya ikatan lah ya sama Jiwo dan sama teman-teman yang lain. Makanya si Pluton kayak beralasan mulu kan di akhir chapter kemarin tuh, dia butuh waktu untuk inilah agar Kaiden makin nunggu Kaiden kayak 100% kuat dan bla bla, kembali lagi kekuatannya. Yang sebenarnya itu hanya dia akal-akalan aja, yang sampai saat ini dia kayak udah nyaman aja di rumahnya Jiwo. Dan di sini kenapa Pluton marah sama si ajudan ini? Bukan karena si ajudan ini atau pengawal ini benar-benar menyinggung si Pluton, tapi karena dia menyinggung si Jiwo. Nah, Jiwo ini mau dibunuh lah sama pengawal ini. Makanya si Pluton gak terima ya. Pluton ini kan kayak udah anggap si Jiwo ini mungkin aja muridnya, karena udah ngasih beberapa kekuatan force control ya, kekuatan dasar dari si Pluton. Dan si pengawal ini gak tahu. Nah, ketika ngobrol dan lama-lama mereka bertarung, dan gua pun nanggap kalau atasan ini adalah cewek ya. Namanya aja udah mulai nama-nama cewek nih. Kita nggak tahu cewek ini salah satu peringkat 10 peringkat yang terkuat atau hanya beberapa peringkat di bawahnya atau 50 peringkat. Nanti bakal kasih tahu. Nah, alasan kenapa cewek ini bisa menargetkan Kaiden untuk dibunuh lah, disuruh Pluton. Nah, yang pertama, Pluton punya utang sama si cewek ini, utang budi, kemungkinan sih utang budi ya. Kita nggak tahu di masa lalu kenapa, tapi kita ceritain dulu untuk Kaiden. Nah, untuk Kaiden sendiri kenapa punya musuh seorang cewek, yang berarti di kemungkinan kalau cewek ini nggak tua-tua amat, masih muda ya, seumuran Kaiden, dia itu teman masa kecilnya Kaiden, atau teman dekat, atau orang yang pernah ada hubungan sama Kaiden, atau mungkin cewek ini emang suka sama Kaiden tapi ditolak sama Kaiden. Karena banyaknya spoiler tuh seperti itu guys. Dan menurut gua karena dari karakter sifat Kaiden itu tipenya suka memikirkan diri sendiri di masa lalu ya, lebih ambisi kekuatan, bertarung ya, meningkatkan kekuatannya. Dia tuh nggak ada kayak main-main cinta-cintaan. Nah, berarti
80%, 85% kemungkinan cintanya si cewek ini ditolak lah sama Kaiden, karena Kaiden emang nggak ada mau hal-hal seperti itulah ya. Makanya dia punya musuh seorang cewek yang sangat dendam. Tapi kalau dia benar-benar pernah suka sama Kaiden, kalau menurut gue nggak wajar kalau disuruh dibunuh, kecuali cewek itu emang psikopat ya, emang jahat. Nah, tapi kalau masih agak ada kayak lembut-lembutnya, ada dua kemungkinan, yaitu Kaiden pernah bertarung dan ngebunuh salah satu orang terdekatnya cewek itu. Itu sih kalau emang benar-benar nih ya, kalau emang nggak ada dua opsi yang tadi gue kasih pilihan. Nah, jadi di chapter selanjutnya kita akan melihat musuh barunya Jiwo yang belum pernah dimunculin di chapter sebelumnya. Entah itu awakin dari mana ini, sepertinya kayak dari Eropa mode jasnya, mode kayak Van Helsing lah ya, mode sana. Dan nanti kalau sampai ternyata pengawal ini babak belur dan diketahui lah sama bosnya, pasti si cewek ini bakalan datang ke Korea nih, yang bakal turun tangan sendiri dan kemungkinan bawa beberapa pasukan buat ngehadapin Kaiden. Padahal Kaiden itu udah memiliki beberapa orang terdekat yang menurut gua sangat udah kuat lah ya, apalagi Jiwo sekarang udah mulai makin kuat dan makin latihan terus ya. Jadi semakin dia ngelawan musuh yang kuat ya, semakin kuat juga dia. Diperlihatkanlah adegan-adegan bertarung kan kemarin yang seharusnya kita kayak nggak masuk akal, tapi gara-gara dia bisa memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang diberikan orang-orang dari beberapa peringkat yang menurut gua kuat ya, jadi dia bisa dapetin peluang untuk menang melawan cucunya si Vermouth. Nah, kasihan ya cucunya Vermouth sekarang malah makin makin kayak merenung ya, kemungkinan kaget aja kenapa dia yang udah berlatih lebih lama dari Jiwo bisa kalah gitu. Dan apalagi kakeknya ini menekankan atau benar-benar menyudutkan dia terus, karena kemungkinan sih biar ngejaga nama besar kakeknya, karena kakeknya kan salah satu 10 peringkat di dunia yang terkenal. Kalau sampai kedengeran cucunya itu kalah sama muridnya Kaiden yang baru berlatih 1 tahun, ya bisa-bisa wassalam lah, diremehin sama 10 peringkat yang lain. Padahal si Kaiden mah udah kayak ngebunuh 10 peringkat yang lain ya kan. Oke, di sini juga udah hampir selesai pewarnaannya dan tinggal dikit lagi. Jadi kalau kalian mau mau belajar desain, belajar ilustrasi, bikin website, aplikasi, silahkan di playlist YouTube udah banyak di situ. Siapa tahu kan jadi sumber uang buat kalian kalau punya skillnya. Oke, cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.